Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masya Allah, berasa lama banget ya. Kayaknya tuh aku nggak muncul, nggak upload video. Mohon maaf ya teman-teman. Barangkali di sini ada yang nyariin. Jadi selama kurang lebih setengah bulan gitu, aku absen dari uploadan video YouTube karena lagi disibukkan dengan pesanan kue lebaran. Dan aku juga nginep gitu ya di tempat orang tua karena di sana itu aku cari bala bantuan tenaga gitu ya. Jadi karena alhamdulillah pesanan kue lebarannya lumayan banyak, jadinya aku minta bantuan ke adik-adik sepupu aku gitu. Adik sepupu aku terus juga ibu aku. Dan alhamdulillah di Hamin 7 lebaran itu aku udah selesai untuk semua pesanan kue lebarannya. Cuman kenapa aku baru upload sekarang untuk maaf, video YouTube-nya karena tuh dari Hamin 7 sampai ke Hamin 4-nya gitu sibuk untuk pengiriman dan pengambilan kue gitu ya teman-teman. Oh ya, ini adalah video persiapan aku sebelum lebaran, tepatnya di Hamin 1. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang merayakan lebarannya di tanggal 21 April ya. Tapi kalau aku sendiri merayakannya di tanggal 22 April. Jadi ini tepatnya video di tanggal 21 April, aku habis pulang dari pasar, teman-teman. Dan mohon maaf ya kalau rumah aku masih berantakan karena ya gini ya, kalau habis produksi kue, terus juga persiapan lebaran biasanya memang rumahnya itu pebelatak, paciuh deh pokoknya. Nah di situ juga banyak cucian kotor. Nah belanjaan aku tuh hari ini segini aja, tapi walaupun sedikit, namanya mau hari raya tetap ya kayak bahan-bahan tuh, bahan makanan pokok pada naik semua. Ini aku lagi mau salin si kacang, jadi aku beli kacang yang udah dikupas 1 kilo untuk buat atau untuk bikin kacang bawang. Jadi si kacangnya aku cuci dulu, nanti baru aku rebus. Oh ya, aku hampir lupa gimana nih kabarnya teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua ya. Mohon maaf lahir batin nih, by the way, udah lebaran ya. Nggak berasa gitu 1 bulan Ramadan terlewati dengan begitu cepat. Niatnya tuh pengen banget gitu upload seperti biasa rutin setiap hari pas Ramadan, cuman mau gimana lagi memang nggak bisa waktunya dan tenaganya. Oh ya, ini juga aku tadi tuh beli jajan pasar. Pas aku belanja gitu di pasar ya teman-teman, kayak apa sih namanya, tahu bakso, bolu gitu ya. Ini buat takjil buka puasa yang ke-30. Nah, ini belanjaan aku segini aja. Lanjut aku cuci beras karena untuk mau bikin ketupat ya. Jadi tuh selongsongan kupatnya aku beli aja isi 20, harganya 15.000 di tempat aku. Gimana nih kalau di tempat teman-teman sendiri harganya biasanya berapa? Mahal nggak sih kalau segitu? Ini aku lagi nyuci berasnya itu kurang lebih 1,5 kilo, tapi aku tambahin lagi 1 gelas karena kurang ya kalau 1,5 kilo. Jadi karena selongsongan kupatnya itu ukurannya agak lumayan gede. Ya Allah, lama banget aku nggak voice over, jadinya tuh kayak yang canggung lagi dari awal memulai. Pokoknya di sini aku mau ngucapin mohon maaf lahir batin ya. Pokoknya mudah-mudahan kita kembali suci fitri seperti sedia kala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bulan Ramadan tahun depan. Nah ini belanjaan aku, mau aku sedikit bereskan, tapi ini juga aku satset karena ini udah terlalu siang, kayak sekitaran zuhur gitu teman-teman. Jadi ini si daging sapinya aku beli 2 kilo, cuma ini aku belinya di temennya suamiku. Karena aku belinya mepet, ini tuh harganya 160.000 per kilonya, tapi kualitasnya bagus sih karena dari tahun ke tahun aku selalu langganan ke dia. Ada ipar aku sama ibu mertua aku juga nitip gitu. Ini biasanya tiap tahunnya aku bikinnya menu lebarannya kayak gini teman-teman, karena memang requestan dari suamiku gitu ya. Paling masaknya gak banyak sih menunya, cuma kayak ketupat, terus juga rendang, sama udah deh rendang, terus goreng-goreng kerupuk, goreng kemping, sama kacang bawang. Udah gitu aja, paling nanti pelengkapnya hanya acar timun. Ini sih daging sapinya aku potong-potong seukuran daging rendang, dan alhamdulillahnya ini kualitasnya super ya, kayak nggak banyak urat atau nggak banyak lemaknya gitu. Jadinya aku seneng sih langganan di temennya suamiku gitu tiap tahunnya.
Sebenarnya tuh aku lebih suka opor ayam, cuman karena suamiku nggak doyan, jadinya ya udah aku ngalah aja. Dan nanti untuk opor ayamnya aku minta aja gitu ke adik ipar aku, ke ibu mertua aku maksudnya. Oke, ini aku potong lumayan banyak sih hasilnya, walaupun nanti pas dimasak ya cuma satu wajan gitu ya. Oh ya teman-teman, pada masak apa nih? Gimana persiapan lebarannya di sana? Sama seperti aku, ribet, paciweh gitu. Nah ini si dagingnya udah aku potong-potong, aku cuci aja ya, karena ya gimana ya, dicuci aja deh. Mau langsung aku masak. Jadi cara masak aku kayak gini teman-teman, langsung si dagingnya bisa dicuci, ditaruh di panci presto. Kebetulan presto aku kecil tapi alhamdulillah muat. Ini sih cara atau tipsnya dari ibu mertuaku ya, biar cepet aja gitu. Jadi aku tambahin sedikit air, cuman ini airnya rada kebanyakan, nanti aku buang sedikit. Nah setelah ditambahin air, aku tambahkan aja bumbu rendangnya. Jadi ini bumbu rendangnya aku beli di mas-mas gilingan bumbu gitu di pasar. Aku beli harga 5.000 per bungkus, tapi aku belinya 2. Tadinya satu bungkus mau buat ibu mertua, ternyata dia udah beli. Terus ini si kelapa parutnya aku beli 2 bungkus, satu bungkusnya 8.000, cuman aku pakainya satu bungkus aja. Aku cari atau aku bikinin santan kental dulu atau santan kanilnya dulu gitu ya, diperes-peres pakai sedikit air. Nanti sisaannya mau dibikin santan encer, jadi itu masaknya 2 kali tuang santan gitu biar enak. Ini juga tips masaknya dari ibu mertua aku sih. Karena suami aku lebih suka masakan yang kayak gini, jadi ya udah deh, aku nurut aja. Nah ini si santan kanil atau santan kentalnya udah mulai terlihat ya. Jadi tuh ditambahkan sedikit air aja sambil diremas-remas. Sebenarnya tuh lebih enak kan kelapanya di blender. Tadinya tuh aku mau beli kelapanya tuh yang nggak diparut, cuman karena kata Pak parutan kelapanya dia jualnya parutan gitu, ya udah nggak apa-apa deh. Nah ini diperas-peras si santan kentalnya kayak gini. Biasanya mah kalau di blender tuh sampai kayak ampasnya tuh habis gitu teman-teman, nggak bersisa. Karena tuh tips dari ibu mertua aku juga, kalau blender kelapa tuh sampai bener-bener kayak yang nggak ada ampasnya gitu. Diperes-peres kayak gini aja pokoknya. Nah teman-teman, gimana nih suguhan lebarannya, kue lebarannya pada bikin apa pada beli? Alhamdulillah karena aku tukang kue, jadinya untuk cemilan lebarannya aku bikin semua ya teman-teman. Nanti deh aku tunjukin, tapi mohon maaf ya untuk proses pembuatannya nggak aku videoin karena aduh bener-bener ribet deh kemarin. Aku juga bikinnya tuh kayak yang malam hari, terus kadang juga nyempil pas aku lagi produksi buat jualan. Nah ini aku buang sedikit airnya, kayaknya tuh kayak kebanyakan gitu karena mau ditambahkan santan encer. Ini aku tambahkan santan encernya juga separuh aja dulu karena takutnya tuh apa ya, overload gitu ya, airnya membludak. Jadinya aku tambahkan gini dan aku aduk-aduk aja pakai tangan. Ini tanganku udah bersih ya teman-teman, udah cuci tangan berkali-kali. Biar merata aja bumbunya, terus aku tambahkan sama daun jeruk, daun salam, terus juga aku tambahkan sama serai yang digeprek dan juga lengkuas. Udah deh gini aja, aku prestonya juga sebentar banget, dari yang bunyi berdesis gitu cuma 10-15 menit aja. Jadi tuh yang nggak empuk banget sih, takutnya tuh hancur karena nanti bakalan dimasak lagi di wajan gitu. Ini lanjut, udah aku presto si dagingnya, lagi proses masak. Di sini kacang yang udah dikupas udah direbus juga. Direbusnya sampai mendidih aja sih, terus matikan api, biarin aja di panci, terus aku tiriskan kayak gini. Baru deh aku mau proses. Ini bumbunya cuma aku pakein bawang putih. Ini bawang putihnya aku pakai 7 siung ya teman-teman, untuk kacang bawang 1 kilo gitu. Mohon maaf ya kalau aku tuh ngampar, karena lebih enak kalau biasanya ngulek-ngulek sesuatu tuh ngampar gitu di bawah, lebih enak, nggak pegel. Nah ini sih bawang putihnya aku kupas semua, nanti aku tambahin sama garam, sama kaldu jamur, boleh deh kaldu apapun, terus sama sedikit micin biar gurih. Nah ini tuh aku lagi ambil bumbu-bumbunya. Ribet banget deh, si dapurnya juga berantakan. Namanya juga lagi persiapan lebaran ya. Siapa nih di sini tim yang memang masak sendiri, mempersiapkan segala sesuatunya sendiri di rumah? Pokoknya mesti pasti tahu banget ya riuhnya. Nah ini langsung aja aku kasih bumbu, ada sedikit micin, ada garam sama kaldu jamur aku pakainya. Untuk segimana takarannya dikira-kira aja ya. Ini aku malah kemarin tuh lupa
Pokoknya kayak kaldu jamurnya itu 1 sendok teh deh, terus micinnya sedikit aja, sama si garamnya itu kalau nggak salah 1,5 sampai 2 sendok makan gitu. Iya deng, 1,5 sendok makan. Terus diulek aja sampai halus, abis itu dicampurkan ke kacang yang udah direbus. Aku nggak pakai santan ya teman-teman kalau bikin kacang bawang, karena menurut aku tuh kayak gini aja tuh udah enak, terus juga tahan lama, garing juga si kacangnya. Jadi bumbunya itu diaduk merata pakai sendok kayak gini aja di dalam pancinya, nanti dibiarkan meresap selama lebih kurang 10-15 menitan gitu. Nah, di sini juga nanti aku mau tambahkan sama irisan daun jeruk karena menurut aku enak gitu ya, wangi. Si daun jeruknya ini udah aku cuci tadi ya, udah dicuci semuanya karena mau buat bikin masakan gitu. Terus ini aku lagi buang si tulang daunnya yang ada di tengah, lalu digunting aja kayak gini tipis-tipis. Menurut aku enak sih kalau kacang bawang dikasih daun jeruk jadi wangi gitu. Terus kalau temen-temen yang pengen pedas juga bisa ditambahkan dengan cabai kering gitu, dipotong kecil-kecil juga tipis-tipis kayak gini. Nah ini mohon maaf ya, aku pungutin sih yang daun jeruknya pada jatuh, tapi lantainya udah aku pel tadi pagi. Oke, ini aku tunjukin ya teman-teman kue suguhan lebaran aku. Di sini aku bikin akar kelapa. Kemarin tuh 1/2 kilo gitu adonannya, tapi jadi banyak, jadi totalnya jadi 1 kilo gitu. Terus juga di atasnya ini ada telur gabus keju. Terus juga ini sih akar kelapa yang udah di packing di toplesnya, yang buat suguhan lebaran. Terus ini ada jelly, ini sih beli. Terus ada kue cookies coklat kayak good time gitu. Ini semuanya aku bikin ya, bikin sendiri. Terus jualan aku juga kayak gini. Di sebelahnya juga ada kastengel. Ini kastengelnya enak banget, paling best seller. Terus juga si nastarnya. Ini ada putri salju. Terus si nastarnya tinggal setengah toples karena nastar juga paling primadona. Pokoknya bikin segimanapun banyaknya bakalan cepet habis. Udah, nanti aku cuman tambahin si kacang bawang di toples yang masih kosong ini. Terus rencananya kalau masih punya tenaga gitu mau bikin nastar lagi, nastar keju. Cuma nanti lihat deh masih bertenaga apa enggak. Oke, dilanjut, ini aku lagi goreng emping belinjo. Jadi biasanya kalau makan ketupat pakai rendang gitu, pakai kacang bawang dan daun bawang goreng ditambahin emping belinjo itu enak banget. Jadinya ini si empingnya tuh aku beli 1/4 karena harganya lagi mahal. H-1 gitu ya aku belinya teman-teman, harusnya tuh jauh-jauh hari. Jadi tuh sekilonya lagi 90.000, jadinya tuh aku cuma beli 1/4 aja. Tapi 1/4 juga nantinya dapat banyak deh. Ini sih emping belinjonya bagus, jadi nggak usah dijemur juga udah mekar gitu pas digoreng. Terus aku gorengnya pakai wok pan aja biar sekali goreng tuh muat banyak. Nah di sebelah tungkunya itu tuh aku lagi prestoin apa tadi ya? Masih presto daging gitu ya. Terus ini tuh sat-set banget ya kelihatannya, tapi tuh aslinya prosesnya lama banget. Kayaknya tuh tiap tahun kalau aku sendiri selama udah mandiri gitu, tinggal di rumah sendiri kayak sebelum lebaran kayak riuh banget gitu persiapannya karena suamiku memang minta aku masak sendiri. Terus abis goreng emping belinjo sih aku juga goreng kerupuk. Kebetulan aku cuma punya setengah kerupuk gitu, aku lupa beli. Ini kerupuk bawang, jadi nggak apa-apa deh karena udah ada emping belinjonya. Ini setengah bungkus juga dapat lumayan banyak kok, dapat 1 toples gitu, lebih sedikit. Lanjut, si kerupuknya udah digoreng, jadinya aku ini langsung aja goreng si kacang bawang gitu ya. Nah ini si dagingnya tadi udah dipresto, terus aku mau tuang ke wajan biar nanti dimatengin di sini gitu, ditanakin, dibumbuin di wajan. Nah ini aku pakai serokan aja kayak gini. Buat mindahin si dagingnya, ini tuh jadi kayak setengah mateng gitu ya teman-teman. Santannya juga udah kayak ngaldu, tapi nanti aku mau tambahin santan lagi. Pokoknya 2 tungku semuanya on deh, bekerja semuanya. Sat-set sana sini disambi-sambi, aduk sana aduk sini pokoknya. Nah ini ketupatnya belum aku bikin, nanti deh abis ini. Terus itu kerupuk sama si empingnya udah aku goreng, tinggal nunggu dingin dan di packing. Terus ini si kacang bawangnya gorengan pertamanya udah mateng, jadinya mau aku angkat aja, jangan sampai terlalu kemerahan. Karena biasanya tuh kalau kacang bisa mateng di ini ya, yang udah ditiriskan itu masih proses pemasakan. Takutnya kalau terlalu merah itu nantinya pahit. Nah langsung aja remahan sih bawang putihnya aku serokin aja biar bersih dan gak bikin gosong. Terus lanjut digoreng deh untuk kacangnya lagi, karena ini 1 kilo jadinya aku tuh kayak 3 kali goreng pakai wok pan gitu.
Oke, satset sana sini deh pokoknya. Nah ini disambi ya aku packing si emping, si kerupuk yang udah pada dingin, udah pada tiris gitu. Karena kalau nggak disambi-sambi tuh bakalan kayak nggak selesai-selesai. Nah ini si empingnya aku taruh di toples yang lumayan gede. Toples kerupuk sih ini mah. Suka deh kalau hidangan lebaran tuh yang kayak gini, yang jadul-jadul. Karena seleranya juga jadul. Nah ini lebih segitu tuh aku toplesin aja di toples yang kecil. Nah lanjut juga aku mau refill untuk keranjang bawangnya. Karena aku beli bawang kemarin tuh bawang merah seperempat 15.000, bawang putih seperempat 7.000. Udah aku taruh di tempatnya. Belum aku beresin banget sih. Nah itu cucian kotornya. Oh ya teman-teman, jadi tuh aku tuh kemarin habis dari pasar mampir ke toko elektronik itu karena aku beli mesin cuci ya, tapi mesin cucinya belum datang, nanti diantar kayak asar gitu. Karena mesin cuciku rusak teman-teman dan repot banget. Pas kemarin ada pesanan kue lumayan banyak, tenaganya habis di situ, nanti terus juga nyuci manual gitu, rasanya tuh kayak aduh capek banget deh pokoknya. Makanya Masya Allah, makanya ya udah deh, selagi ada rezeki gitu aku beli aja. Belinya juga yang masih 2 tabung gitu, yang murah meriah, yang penting bisa membantu kerjaan rumah tangga jadi nggak terlalu capek. Oke, ini tadi aku udah packing kerupuk, terus ini lanjut diaduk-aduk si kacangnya. Dan disambil lagi di sini aku mau isiin selongsongan kupatnya pakai beras yang udah aku cuci tadi ya. Ini aku isinya tuh setengah dari selongsongannya biar ketupatnya itu lembut gitu, enak, nggak terlalu padat. Kayak gini aja sih aku biasanya ngisinya. Nah itu sih selongsongan kupatnya tuh kayak ukurannya rada gede-gede gitu. Terus aku bikin semuanya aja deh karena rencananya lebaran pertama itu aku mau di rumah dulu gitu dari pagi sampai siang. Jadinya kayak mungkin tetangga juga pada main ke rumah biar nanti makan sekalian gitu. Nah ini si kacang bawangnya yang udah dingin, udah tiris, aku packing di toplesnya. Mipil-mipil aja sih ya sembari ini. Terus ini juga gorengan yang kedua udah mateng, aku tirisin. Nah ini lanjut si gorengan kacang bawang yang ketiga atau yang terakhir. Nunggu sampai mateng dulu. Lanjut aku mau rebus ketupat. Jadi aku mau rebus ketupat yang untuk dimakan sendiri dulu buka puasa gitu ya. Aku rebusnya pakai presto aja biar cepet. Jadinya ini tuh aku kalau rebus ketupat aku tambahin daun salam sama sedikit garam biar sedep gitu, biar enak. Terus ini panci prestonya cuma muat 6 ketupat gitu. Jadi nggak apa-apa deh, ini yang biar cepet aja, nanti asar itu udah mateng. Ini aku rebusnya cuma sebentar sih teman-teman, dari mendesis gitu cuma 10 menitan. Tapi yang untuk ketupat lebarannya aku rebusnya di panci biasa aja. Jadi santai kan karena mau dipakainya besok. Nah ini si rendangnya udah agak asat kuahnya. Nanti aku tambahin lagi santan, juga aku kasih bumbu ya. Di sini aku pakai sedikit banget gula merah karena biar ada gurihnya gitu ya. Maksudnya nggak cuman asin gitu. Mempertajam rasa. Terus diaduk-aduk deh. Di sini juga aku tambahkan sedikit banget garam. Terus ini juga aku tambahin Indofood bumbu rendang gitu ya, bumbu instan. Aku dapat tips dari ibu mertua aku juga, kalau pakai bumbu rendang itu jangan terlalu banyak kasih garam, takutnya kasinan karena udah ada garamnya. Jadinya ya udah deh aku kasih garamnya itu sedikit, kaldu bubuknya juga sedikit. Terus juga aku tambahin asam jawa gitu. Nggak tahu deh ke-record apa enggak nih nantinya. Nah ini udah lumayan asat. Terus aku tambahkan santan kental atau santan kanilnya. Dimasak sampai susut, sampai asat gitu deh. Udah deh kayak gini. Sampai meresap kayak gini. Si rendangnya sedikit lagi tuh mateng. Biasanya aku tuh kalau bikin rendang hitam gitu, cuman karena ini ngikutin caranya ibu mertua aku, jadinya rendangnya agak coklat kayak gini. Terus aku taburin bawang goreng ini untuk menu buka puasa nanti. Lanjut untuk pelengkapnya aku mau bikin acar timun, cuman di sini karena udah tadi itu udah linglung gitu, jadinya tuh bahannya nggak lengkap, nggak beli nanas, nggak beli cuka juga, nggak beli rawit hijau juga, jadinya ya udah deh seadanya aja. Aku cuma pakai timun, aku potong-potong dadu gitu ya. Terus juga nanti aku tambahkan wortel. Ini semuanya udah dicuci ya teman-teman. Terus aku tambahkan irisan
bawang merah sama cabai rawit merah karena aku punyanya cabai rawit merah, tapi ya udah deh nggak apa-apa. Untuk cukanya juga aku lupa beli, jadinya di sini aku pakainya jeruk nipis deh. Nggak apa-apa lah, yang penting ada seger-segernya. Pokoknya kalau nyiapin menu lebaran gitu, walaupun menunya cuma satu atau menunya simple, tetap berasa capeknya ya. Aku nggak kebayang sih kalau yang masak aneka menu gitu. Terus ini aku perasin jeruk nipis, aku tambahkan sedikit garam, sedikit micin sama sedikit gula putih. Diaduk-aduk, udah deh simpan dalam kulkas, nantinya akan keluar airnya sendiri, seger gitu. Nah ini aku tambahin lagi aja deh semuanya irisan jeruk nipisnya 1 butir. Oke, untuk menu buka puasa di hari ke-30 sekaligus menu lebaran besok kayak gini aja. Lanjut aku ke depan buat beres-beres di area ruang tamu. Karena kan emang rencananya untuk lebaran hari pertama aku pengen lebaran di rumah sendiri dulu ya gitu teman-teman. Ke tempat orang tuanya tuh nanti sorean aja deh gitu, karena udah 4 tahunan yang lalu tuh selalu di tempat orang tua gitu. Jadi pengen ngerasain lebaran di rumah sendiri, terus saling berkunjung gitu sama tetangga. Ini aku geser aja untuk sofanya, jadi tuh biar view-nya beda. Layoutnya jadi sedikit beda ya. Takutnya tuh ada tamu karena aku cuma punya sofanya tuh satu, jadinya si bangku yang ada di depan, kursinya aku taruh di sini biar lebih enaken. Terus ini tadi aku lap-lap meja, dan mohon maaf di sela-sela meja itu banyak kertas catatan gitu ya, kayak pesanan kue-kue sama kwitansi gitulah. Terus si meja kecilnya aku taruh situ, aku juga ganti sarung bantal sofanya biar lebih fresh aja, meskipun ini sofanya juga udah lumayan buluk. Pengen deh kayak beli cover sofa gitu, cuman nanti deh kalau ada rezeki lagi. Nah itu tuh banyak banget ya itu kertas di bawah meja, belum aku rapihin. Pokoknya nanti deh, karena tenaganya tuh bener-bener dibagi-bagi. Nah teman-teman sendiri apa nih biasanya kegiatan atau rutinitas sebelum lebaran nih? Bisa sharing-sharing ya. Nah lanjut, ini aku mau tata sekalian kue-kue lebaran aku di sini. Biar tenang gitu, lega besoknya. Jadinya sorenya malamnya bisa istirahat. Karena tuh malamnya aku tuh ke tempat ibu mertua lagi ya, karena tempat ibu mertua itu lumayan deket dari rumah aku ketimbang rumah orang tua aku gitu. Udah deh beresan kayak gini aja, kue lebaran aku segini aja, tapi alhamdulillah gak ada yang beli, semuanya itu bikin sendiri. Layoutnya jadi kayak gini nih ruang tamu aku. Karena ruang tamunya kecil dan si jelinya aku taruh di situ aja. Sekalian aku mau beresin di area ini ya, bagian TV, buffet TV yang tiap harinya berantakan karena kabel-kabel. Nggak tahu deh, nanti deh pikirin lagi kalau ada tukang pengen ngerapihin si kabelnya. Dinikmati aja meskipun capek, meskipun riuh, tapi momen lebaran itu momen lebaran yang paling kita nantikan, kita rindukan juga ya teman-teman. Pokoknya semangat selalu deh buat kita semua, mudah-mudahan berkah selalu, amin. Nah kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini teman-teman. Mudah-mudahan setelah ini aku rajin upload lagi, setiap hari ada kesempatan dan waktunya. Pokoknya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, minta halal dan ridhonya untuk saling dimaafkan. See you next video, mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum, bye.